PA212, BNPT fitnah yang beribadah di masjid sebagai gerakan radikalisme. Permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, kepada DPR, agar pemerintah diberi kewenangan mengawasi tempat ibadah, dinilai sama saja dengan memfitnah umat Islam yang sedang beribadah di masjid sebagai gerakan radikalisme. Secara kelembagaan menunjukkan bahkan menuduh, memfitnah, umat Islam yang sedang beribadah di masjid, sedang berdakwah di masjid, sedang memakmurkan masjid, sebagai gerakan radikalisme, ujar Ustadz Slamet Ma'arif dalam acara diskusi yang bertajuk BNPT dan Usulan Pengawasan Rumah Ibadah, Ahad tanggal 10 September tahun 2023 di kanal YouTube UIY Official. Ustadz Slamet Ma'arif merasa heran, masa hanya karena ada aktivitas mengkritik pemerintah di Masjid Daerah Kalimantan Timur, yang disampaikan oleh DPR dalam rapat bersama Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Safarudin, yang kemudian dianggap semua masjid yang mengkritik pemerintah harus diawasi. Dianggap semua masjid harus diawasi karena khawatir ini akan menjadikan biang radikal, bahkan yang mengawasi itu lembaga yang mengawasi terorisme, artinya dari radikal ini, mereka akan kaitkan dengan gerakan-gerakan teror. Artinya secara kelembagaan pemerintah lewat BNPT sedang menuduh umat Islam yang sedang memakmurkan masjidnya sebagai gerakan teroris sebagai gerakan radikal ini sangat naif, tuturnya. Menurutnya, selain menunjukkan bahwa pemerintah anti kritik, juga menunjukkan pemerintah sedang mengidap penyakit Islamofobia akut dengan dakwah Islam. Takut dengan gerakan Islam itu kan, walaupun lucunya ketika menjelang tahun politik yang sekarang ini, justru aktivitas di masjid dijadikan kampanye azan di masjid, jadi dia kampanye duluan lewat azan yang ada di TV itu. Nah ini sangat miris sekali, ucapnya miris. Ustadz Slamet juga menyayangkan pernyataan dari Safarudin, anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP, yang dilontarkan saat rapat bersama Komisi 3 DPR, bahwa ada aktivitas mengkritik pemerintah di Masjid Kalimantan Timur, yang menurut Ustadz Slamet, ini menunjukkan PDIP dan pemerintah sekarang anti kritik. Enggak mau dikritik, merasa menang sendiri, merasa paling benar, merasa paling berkuasa, sehingga siapapun tidak boleh mengkritik, dan itu pernyataan resmi pada acara rapat Komisi 3 yang memang resmi secara kelembagaan, dan setelah itu kita tidak mendengar pernyataan dari partai PDIP maupun dari tokoh PDIP, itu artinya PDIP telah bulat atau telah sepakat, bahwa PDIP partai yang anti kritik, tegasnya. Padahal sebelum berkuasa PDIP adalah partai yang paling rajin mengkritik pemerintah. Tapi setelah berkuasa dia lupa dengan dirinya ketika memegang kekuasaan pemerintahan, enggak mau dikritik padahal dulu PDIP itu partai yang paling rajin mengkritik pemerintah bahkan ketika ada kenaikan BBM yang paling pertama kali turun itu orang-orangnya kader-kader PDIP. Rupanya kekuasaan membuat partai ini lupa diri tentang siapa dirinya, pungkasnya. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.